Halo teman-teman, kembali lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Oke, hari ini kita kehadiran teman-teman alumni yang baru saja lulus kemarin. Ada Kak Adilano dan Kakak Alicia. Halo, sapa dulu ya. Oke, sebelum kita memulai perbincangan asik kita hari ini, kita awali dengan perkenalan dulu. Silakan. Baik, halo, perkenalkan nama saya Adilano Wendong dan saya biasanya dipanggil Del. Halo, perkenalkan nama saya Alicia Resti, biasa dipanggil Alis. Oke, ada Delano dan Alis. Dan kebetulan teman-teman yang lain nggak bisa hadir, cuma mereka dua yang ada waktu. Mereka janjian untuk datang ke sekolah untuk menghadiri undangan dari podcast Literasi Sanyo, atau teman-teman bisa akrab dengan sebutan Polio. Jadi hari ini dari Polio ingin bertanya kepada teman-teman kita yang sudah tamat ini berkaitan dengan hubungan teman-teman dengan sekolah dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah Santo Yosef selama kurang lebih 3 tahun di sini ya, seperti itu. Dan mereka ini angkatan yang ada pandemi dan juga dapat juga setelah pandemi, dan sekarang mereka baru lulus kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa Delano atau Alicia, nanti yang jawab duluan, mengapa teman-teman sekolah di Santo Yosef atau memilih sekolah Santo Yosef? Kalau dari saya ya, awalnya setelah saya lulus SMP, saya nggak nyangka kalau misalkan bisa ke Jakarta, karena orang tua bilang saya harus pindah ke Jakarta. Oke, emang sebelumnya sekolah di mana? Sebelumnya saya di Sulawesi Utara. Oh, di Sulawesi Utara, Sulut ya? Iya. Oke. Nah, habis itu pas sudah pindah di sini, kebetulan ada saudara saya yang sekolah di sini juga. Nah, saudara saya itu ngerekomendasiin SMA Santo Yosef ini karena katanya baru kan, jadi sekalian sekolah dan bareng sama saudara saya. Nah, di situ saya jadinya sekolah di SMA Santo Yosef di sini. Oke, begitu. Ke Alicia, mengapa memilih sekolah di sekolah SMA Santo Yosef? Saya tuh awalnya fokus ya, karena teman-teman saya milihnya masuk negeri, tapi saya kayak udahlah, kayaknya nilai saya nggak bisa, jadi saya udah fokus dalam ke swasta. Nah, kebetulan juga sekolah ini tuh sering direkomendasikan dengan sama guru saya, guru IPS, ingat banget namanya Bu Ati. Dia tuh sering banget bercerita kayak, anak saya loh, si Kisha itu sekolah di Santo Yosef. Nah, saya kepikiran lah, kebetulan rumah saya juga dekat sini, jadi ya udah saya coba-coba aja buat daftar di sini, ternyata sulit itu. Oh gitu. Kalau Alicia kan dari sini, Delano dari Sulut. Di sini tuh di mana tempatnya, SMP-nya? Dulu saya tinggal di Pangkalan 2, Sulut Batu. Oh gitu. Baik. Terima kasih Delano sama Alicia. Masih berhubungan dengan mengapa teman-teman memilih sekolah di sini. Kan udah memilih sekolah di sini nih, mungkin saya ceritakan pengalaman awal masuk di sini nih, kayak gitu. Pengalamannya kayak gimana? Kalau buat saya pengalaman awalnya mungkin saya kaget ya. Soalnya saya dulu kan juga dari sekolah negeri yang mayoritasnya tuh anaknya banyak, dan satu kelas tuh biasa 40 orang. Tapi sekarang pas saya masuk swasta ini dan sekolah di swasta itu kayak anaknya cuma 7 orang, nggak 10 ya, 10 orang. Terus yang saya pikir teman-teman saya tuh belum datang, kayak mungkin besok dia datang lagi, tapi kan ya emang kita cuma 10 orang. Nah, terus juga saya sempat dikira agama saya lain ya. Karena apa itu? Kok disempat kira agama yang lain? Dikira itu? Dikira apa? Saya dikira agama Islam, terus Pak Buni sempat bilang minal faizin ya, saya juga kaget, tapi saya di situ nggak nyadar, kayak teman-teman berkata itu tuh ucapannya ke kamu, terus kayak saya bilang, serius? Enggak, itu ke kamu. Ya udah, kayak itu cuma jadi ketawa aja sih buat kelas 12 sekarang, jadi kayak berpolis.
gitu. Kalau Delano menarik ternyata ya teman-teman. Ada yang dikira agamanya lain atau apa tadi cerita juga kaget karena jumlah siswanya cuma 10 orang. Kalau Delano gimana nih? Kalau saya sendiri awalnya juga saya kaget ya karena pas masuk terus saya dengar muridnya ternyata cuma 10 orang. Buset, ini beda jauh banget ya sama SMP saya yang bisa kelasnya bisa dibagi-bagi gitu. Nah ini malah 10 orang kita dapatnya. Ya udah sih saya langsung mikir, oh mungkin emang karena baru atau gimana kan. Terus ada kan satu orang teman kita yang udah dia sempat chat saya mau kenalan kan awalnya. Dia bilang, halo, nama siapa? Saya bilang nama saya Del, karena saya nama panggilan saya biasanya Del. Terus setelah lama-lama berbincang-bincang, ternyata teman saya yang satu ini ngiranya saya itu cewek karena nama Del itu. Jadi pas dia bilang saya cowok, dia langsung gak ngechat sama sekali. Astaga, saya langsung, berarti ternyata selama ini saya dikira cewek. Aduh. Mungkin karena foto kan kalian Zoom ya, mungkin foto mau dilihat cakep atau gimana, dia cewek jadi kan? Anime. Oh anime. Iya, makanya bisa dikira cewek juga. Oh gitu. Baik, itu kan cukup menarik ya teman-teman. Di awal itu pas masuk Zoom kan, belum tetap buka karena memang tadi saya sudah spill di awal, mereka ini sempat mengalami pandemi juga. Ya. Mungkin saya ceritakan pada saat pandemi itu gimana proses pembelajarannya? Kalau dari saya sih, sebenarnya pandemi itu paling susah ya. Sebenarnya emang cuma di rumah aja, tapi banyak aja yang kendala yang bikin saya jadi susah gitu buat pembelajarannya. Misalkan saya ikut Zoom, saya pakai HP kan itu. Tapi selama pembelajaran HP saya itu panas banget. Itu sampai mau ngecas aja nggak masuk. Jadi kadang saya bisa nggak masuk, terus nggak ini. Jadi banyak lah kendala masing-masing. Oh gitu. Iya itu. Banyak Kendalanya di situ di HP saya. Mungkin karena HP kentang atau gimana jadi. Itu sih. Capek. Cukup menarik ya teman-teman ya pengalaman Delano berkaitan dengan pembelajaran bahasa Zoom. Oke, kita beralih ke Alicia. Gimana Alicia pengalamannya pada saat Zoom? Pengalaman saya mungkin lebih ke apa ya? Kalau Zoom itu biasanya kan pembelajaran dari rumah kan lebih susah untuk bertanya kan sama bapak ibu guru kayak mungkin segar akhirnya dan posisinya itu kan kami semua kan baru masuk jadi kayak kami tuh belum terbiasa dengan lingkungan yang tiba-tiba akrab gitu. Kita tuh semua masih awkward semua, terutama pelajaran itu. Emang kenapa pelajaran saya? Asal bapak tahu, kami Kenapa? Ayo. setiap mau ada jam belajar bapak nih 5 menit sebelumnya kita sudah prepare kayak buku tulis, buku pakai pensil, laptop ataupun HP di depan muka. Gak boleh gerak, kita harus jadi patung. Terus dalam kondisi gini tegak, terus ada itu asal kita goyang, bapak masih ada ngapain kamu, mau kemana? Pasti selalu kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ditanya, kalian demi Serem gitu ya. jadi kalau pelajaran bapak tuh kita harus prepare dengan baik kayak kalau di sini internetnya harus jalan terus ya kan? Iya benar. Oke baik, itu kan cukup menarik ya. Jadi mungkin teman-teman memberikan penjelasan juga kira-kira apa perbedaannya pelajaran Sanjung sama tatap muka di sekolah. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Mungkin bisa teman-teman ceritakan perbedaannya apa sih? Mungkin kalau dari saya segi perbedaannya kalau di tatap muka tadi kan kita kan segan bertanya kepada guru tersebut ataupun kayak kita jadi pusing nih ini pelajarannya harusnya dimengerti saya enggak gitu. Tapi kalau misalnya di tatap muka kan kita lebih bisa mengenal bapak guru tersebut dan kayak kita tuh lebih bisa nanyanya tuh secara langsung dan dijelasinnya secara langsung tanpa harus kalau tatap muka lah sampai kadang kayak ngerti enggak tapi kalau misalnya tatap muka langsung kan dijelasin satu persatu itu membuat kita tuh kayak oh jadi kayak gini loh ngerti atau kita juga bisa ngerjain bareng sama teman kayak kerja kelompok apapun itu jadi kayak yang lebih masuk aja gitu daripada nge-zoom di rumah. Begitu ya.
Berarti lebih kepada tetap muka ya daripada junior. Ya lebih efektif sih menurut saya. Oh, Cuman gitu. pribadi lainnya kan beda. Oke, baik. Kalau di lama gimana perbedaannya dari? Aku sendiri ya lebih nyaman saat udah ini apa tatap muka ya. Iya. Karena kendala yang saya alami tadi itu yang bisa bikin lagi fokus juga kan karena gangguan dari HP saya juga. HP ya. Ya. Jadi saya bisa lebih fokus kalau belajar di sekolah. Baru saya bisa juga apa bertanya karena kalau di sekolah kan ya lebih rasanya lebih enak aja sih, lebih nyaman aja kalau belajar. Bisa boleh bertanya sama teman, boleh bertanya sama guru, ya lebih nyaman aja lah, lebih terbuka di sekolah. Oke, baik. Ternyata pendidikan itu memang harus tatap muka ya teman-teman. Teknologi secari apapun tidak bisa mengubah tatap muka dengan dibandingkan dengan online itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kan teman-teman sudah kurang lebih 3 tahun di sini. Ya. Ceritain dong pengalaman-pengalaman unik selama berada di sekolah Santo Yosef. Pengalaman unik ya. Mungkin kalau misalkan saya pengalaman yang baru saya dapat di sini ya itu kan saya kan kalau misalkan SMP temannya dikit ya sebenarnya bisa bilang. Oh gitu. Terus, ya temannya Mungkin dikit. serokok ya kan tertutup jalan itu, jadi kayak dia menemukan hal barunya di sini. Emang kelihatan sih di awal-awal. Kelihatan apanya pak? Kelihatan ininya anaknya diam gitu. Nggak taunya pak? Tapi ya gitu lah. Terus pas saya masuk di sini, ya ternyata saya bisa dapat banyak teman ya. Temennya unik-unik juga, Wow. ada yang aneh. Anehnya gimana tuh ya kak? Itu kita ada teman bertiga. Tapi kalau nongkrongnya di sebelah toilet. Dan itu pun makan siang. Agak lain ya. Itu makan siang di samping toilet. Kita sambil menikmati ampas-ampas yang ada di semua popnya sih kalau saya. Jadi saya baru kali ngerasain. Aku baru tahu loh ternyata kalian begitu. Ada kelas ada yang takut juga pak. Pas itu Iya, ada yang sampai- laporan ke saya. sampai takut. Ada yang takut buat lewat gara-gara mereka bertiga tuh nongkrong di situ di toilet. Buset. Kayak takut segan kayak buat lewat padahal ya udah lewat aja. Makanya nggak lewat kok. Oh gitu. Iya begitu. Kalau dari Alicia, pengalaman uniknya apa sih? Apa ya, untuk pengalaman ini sebenarnya banyak sih di Sandaresan ini. Oh gitu. Kayak mengajarkan hal-hal baru gitu. Contohnya kayak Pak Projo tuh mengajarkan skill masak, terus membuat aliran listrik. Terus habis itu kayak hal-hal yang nggak ada di sekolah luar tuh Pak Projo tuh mengajarkan itu dan menerapkan itu tuh di Sandaresan ini. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih kayak banyak juga kejadian-kejadian hal-hal unik yang udah pernah kita lewati dari senang-senang, sedih bareng, apalagi mas ya. Itu kita tuh paling digoncang gitu ya. Oh gitu. Tapi itu seru semua sih kayak semua punya artinya tersendiri. Oke, baik, punya arti tersendiri ya. Karena kalau kata orang masa SMA adalah masa yang paling indah gitu, yang menyenangkan. Nah, berhubungan dengan menyenangkan, hal apa saja yang membuat teman-teman punya kisah yang menyenangkan di sini? Atau mungkin juga bisa diceritakan kisah yang menyedihkan? Karena nggak mungkin kan menyenangkan semua dong. Paling tidak ya 10% yang menyedihkan. Kira-kira apa sih? Ada nggak? Mungkin kalau dari saya menyenangkannya tuh waktu kita ke Brexit ya, sama-sama pergi ke Brexit, kami tuh yang apa ya, lebih ke rasa keluarganya lebih muncul lagi saat kita di Jogja karena kita juga saling tahu oh ternyata teman kita aslinya gini loh, lebih terbuka lagi daripada yang biasanya. Terus kayak kita juga pas bolak-balik dari Gomaria ke Brexit tuh kita tuh sangat amat membutuhkan pertolongan, terutama untuk cewek-ceweknya pertolongan laki gitu buat pegangan kepada kayak bajunya at least nih pegangan aja gitu karena itu dibilangnya soalnya dekat pas ke dari Gomaria ke Brexit ternyata jauh banget. Oh gitu. Terus kalau buat sedihnya mungkin kami kehilangan dua teman kami ya, teman
tercinta kami itu almarhum Kenzi dan Green, dan saya tuh pas Pak Boni sakit juga saya sempat sedih sedikit soalnya ada flashback gitu ya. Sampai saya di Jangan nangis dong, sama saya tisu loh ini. sama Umar tuh kayak Awis jangan nangis, terus kayak nggak bisa karena ini semua flashback ke teman-teman yang sebelumnya itu, jadi kayak aduh ini jadi pikirannya udah ngaco gitu loh. Terus sama mungkin ada teman-teman yang sebenarnya tahu itu ada Kim Sony dan Marsha. Nah mereka berdua tuh pindah, dan itu menurut saya tuh lumayan kami sedih juga sih. Sedih juga ya, karena meskipun mereka adik kelas bahkan Kim Sony kan ya, karena sudah akrab jadinya kalau mereka pindah jadi sedih juga kan, seperti itu. Apalagi jauh banget ya Pak, pindah Ke Korea ya, itu kayak negara yang paling diimpikan oleh orang Indonesia, Korea. boleh dong Iya kan? spill ya sebelumnya. Kim Jong Un kali. Aku Cak Lu sih, aku tim Cak Lu gitu. Gitu. Oh, dia lu sih nggak tahu. Dia lu tahu Korea nggak? Enggak. Taunya apa tuh? Taunya ini. Jangan. Oke. Kalau dari Delano, hal yang paling menyenangkan dan menyedihkan itu apa sih, Delano? Kalau dari saya ya sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu ya mungkin cuma waktu kumpul bareng teman. Mungkin setiap waktu kumpul bareng teman, kumpul bareng guru itu rasanya saya baru bisa ngerasain hal begini di SMA. Jadi ternyata emang SMA kan masa yang paling indah katanya. Awalnya SMP saya nggak percaya kata-kata itu karena mungkin saya bakal mikir kalau SMA juga saya bakal gak ada teman lagi. Begitu. Tapi ternyata beda. Saya bisa ngerasain hal-hal seperti ini, bisa ngumpul bareng teman, bahkan bareng guru juga, bisa terbuka, bisa saling ngobrol, saling cerita. Jadi rasalah momen hubungannya, Kebersamaannya ya. kebersamaannya lebih dekat pas waktu saya SMA. Jadi lebih berarti aja sih kalau Ya. ini Lebih enggak introvert lagi ya. Kelihatan udah mulai extrovert. Selamat banget sih Pak. Sekarang ya. Oh gitu. Kira masih Gak udah ada lama. gandengan kan ya? enggak ya. Ya udah cukup sih kalau udah karena gandengan. Kalau momen menyedihkan Pendidikannya. apa ya, mungkin ini ya, kalau misalkan kelas 10, kelas 11 kita udah ngalamin banyak sekali pisahan, kehilangan teman kita 2 orang, jadinya itu, dan kita juga 2 teman kita pindah, jadi mungkin itu sih yang paling menyedihkan karena yang biasanya orang berpisah pas kelas 12 ini udah kelas 10, kelas 11 udah berpisah dan dia. Setiap tahunnya pasti dia Jadi berkurang. iya, setiap tahun ada pasti dia Kayak berkurang. kita masuk kelas 10 tuh ada yang berkurang 1, terus masuk kelas Kelas 11 1, terus kelas 12 Hmm. ada lagi kan itu Kak Marsha sama Kak Alfa jadi 2. Jadi ada aja setiap Iya. Itu sahabat favorit baru masih Michelle. Iya, tapi puji Tuhan dapat murid baru juga. Iya. Meskipun cuma 1 juta ya. Bersyukur Bapak bagaimanapun keadaannya. Iya sih. Kemudian mungkin bisa teman-teman ceritakan juga, meskipun tadi di awal dari spill ke Jogja ya. Iya. Ceritain dong pengalaman teman-teman waktu di Jogja, hal-hal yang menyenangkan di jalan atau pada saat di tempat wisatanya gitu. Apakah ada muncul cinta monyet di situ atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Ayo. Ya kan? Siapa tahu. Kalau yang jelas kayaknya ada, nggak tahu, maksudnya nggak tahu. Ya diceritain dulu lah pengalaman unik atau menyenangkan deh selama di Jogja itu. Kalau misalkan Jogja ya, mungkin ke ya paling bermakna itu ya mungkin ya ke Gua Maria ya, karena di situ tuh kita ke mana sih, ke Inggris ya? Iya. Karena awalnya tuh kita diajak jalan sore, kayak ayo teman-teman jalan sore sebentar aja kok, terus kayak Pak Boni ngecek HP, Breksi, oh deket kok teman-teman, ayo kita ke Breksi aja, ya udah teman-teman pada bilang ayo deh ayo ke Breksi aja, terus udah dong kayak teman-teman terus pas kita lagi jalan, kita tuh udah mau hampir turun lagi kayak, ini bapak capek banget ini masih lama, terus abis itu bapaknya bilang kayak kita dikit lagi, jadi kita kayaknya tertipu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, udah
dilakukan juga. Iya, yang di Brexit itu emang apa ya? Selalu kepikiran gitu. Pengalamannya selalu berkesan karena apalagi yang pas balik. Wih, lu tahu yang kita semua langsung pada lonjorin kaki, terus ada yang nangis, ada yang aduh pak sakit, aduh pokoknya kita di situ udah gosok-gosokin minyak kaki gitu pak. Kita habis itu pas Bisa aja ya kejadian gitu. itu kan kita bersih-bersih terus tidur pagi-paginya. Kamu tahu siapa? Kenapa? Saya menemukan kecoa di balik samping kanan kirinya siapa yang kemarin? Michelle dan Marsha. Jadi tiba-tiba Masa masih di sini waktu itu? iya, masih di sini, kakak sih masih hidup kita itu. Michelle sama Marsha tiba-tiba kecoa muncul. Terus karena saya nggak mau bikin panik mereka lagi tidur kan, terus saya udah bangun duluan yang lain masih pada tidur terus mereka, itu kecoa ini kalau saya bilangin ke mereka pasti mereka baca kasihan juga kan baru bangun juga. Jadi kayak saya tunggu mereka udah agak-agak sadar dan sadar gitu. Tadi ada kecoa lagi di sini. Ih, dia langsung gitu. Begitu. Lucu juga ya ada di sana ya. jadi Tapi itu menurut teman-teman bagus nggak program training di Jogja itu? bagus sih. Itu bisa meningkatkan apa ya? Kebersamaan antara murid sama guru juga bisa saling terbuka. Kita bisa terbuka sama Pak Boni, Bu Eva, bahkan sama ini. Sama budinya langsung sama Maksudnya namanya Pak Ponco ya, sama sekarang ya. Pak Ponco. Jadi Bisa inilah akrab lah ya di sana ya. Kita juga jadi akrab sama anak ibunya Kak Krisna. Oke, senang ya. Kak Krisna setiap tahun nih kalau bisa anak-anak ke Jogja, kalian kapan angkatan kalian kesini lagi? Kalian nggak ikut, kalian nggak ikut ngasuh. Sering banget saya dapet yang kayak gitu. Jadi Oh, kayak gitu. ya udah nanti ya kalian diusahakan gitu. Oh. Oke gitu. Kalau dari dalam apa tadi juga? ya sama mungkin karena bisa meningkatkan kebersamaan kan. Jadi Iya. lebih nyaman aja kalau misalkan pas ada kegiatan trik di Jogja. Jadi mungkin bagus sih kalau menurut saya, karena kalau misalkan di angkatan berikutnya bisa lebih dekat lagi sama murid-muridnya sama itu. Jadi bagus lah. Dan Baik. Terima kasih ya Der untuk cerita-ceritanya juga dari Malaysia. Pertanyaan berikutnya, fasilitas di sekolah Santo Yosef ini mendukung nggak untuk pengembangan minat dan bakat dari teman-teman? Misalnya pas olahraga ataupun ekskulnya. Kan teman-teman tahu sendiri di sini. Mungkin bisa diceritakan kalau mungkin kalau fasilitas itu mungkin kayak di sekolah kan menyediakan ekskul kayak edukasi, Japanis. Kebetulan waktu angkatan kita dapat dua-duanya, jadi menurut saya lumayan sih ya. Mungkin bisa berguna juga buat kedepannya, karena apalagi literasi ya. Saya sebenarnya lumayan suka sama literasi. Apalagi literasi yang sekarang kan, mereka udah ada podcast, udah ada angkatan yang lalu tuh jadi pengen ngobrol kayak kenapa kita nggak ada yang kayak gini ya kemarin ya. Oh, gitu. Kemarin kita tuh kebanyakan dari kosakata, tapi emang kita ini kemarin sih kita yang nggak ada akun quotes gitu kan ya, terus nggak ada podcast. Wah, kaget saya dengar tiba-tiba ada kayak podcast. progresnya lebih cepet ya Iya, ya. bener. iya dong harus berubah, terus update. Sebenarnya agak pengen memberontak gitu, tapi gimana ya? Sudah masa kita mau ngulang lagi kan nggak mungkin kan? Iya betul kan, itu kan nggak bisa kita harus langsung, kan kita kan peralihan dari pandemi juga gitu. Jadi gitu, pas lihat pas 10 ada podcast, saya pas di rumah, kenapa kita nggak dapat podcast juga gitu, atau dapat akun quotes gitu. Jadi astaga, Saya dalam diri dalam aku jadi pengen literasi sekarang. Oh gitu, jadi pengen. Iya, tapi udah nggak dapat kan 11-12 itu sayang banget gitu. Gak apa-apa lah, kan nanti ada pengalaman teman-teman juga. Iya. Kalau untuk yang lainnya mendukung nggak? Kalau buat yang lainnya menurut saya cukup mendukung ya, cuman apa ya, mungkin lebih semakin apa ya, bertambahnya tahun atau bertambahnya murid mungkin bisa ditambah ekstranya, Oh gitu. kayak buat ekstra yang lain supaya minat peserta didik ini makin tersalurkan dengan adanya ekstrakurikuler ini. Oke baik. Ternyata fasilitas di sekolah Santo Yosef itu sangat mendukung untuk pengembangan minat dan bakat dari teman-teman, juga untuk di ruang belajar juga. Nah, teman-teman, berikutnya ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Pertanyaannya, apa hal yang paling
teman-teman ingat atau hal-hal yang menyenangkan bersama dengan guru-guru di sini? Dan apakah guru-guru di sini itu asik atau tidak, baik di luar sekolah maupun pada saat pembelajaran? Diceritain dong teman-teman, saya sangat excited untuk mendengarkan hal ini. Saya juga excited ya mendengar pertanyaan dari Bapak. Kalau dari saya pribadi, guru-guru di sini tuh asik banget. Asik. Kayak benar-benar mereka tuh merangkul kita tuh bukan seperti siswa-siswi biasa, kayak ya seperti anaknya aja. Kayak kalau ada apa kita bisa cerita, kita bisa sharing. Kalau lagi kita butuh saran, kita juga dikasih saran yang terbaik, kayak seperti orang tua kedua kita lah. Terus kalau buat pengalaman bersama Bapak Ibu guru mungkin lebih ke apa ya, awal-awal itu nggak sih, awal-awal saya masuk sini itu kan saya badminton ya sama Bapak. Nah itu seru gitu. Sama Aura ya? Iya, sama Aura. Tadi mereka nggak ikut. Jadi awalnya sebenarnya saya juga agak dijebak nih sama Aura. Aura tuh nggak bilang mau olahraga, Aura tuh bilang please temenin saya yuk ke sekolah, saya mau ngambil baju apa ngambil apa gitu. Pokoknya dia kayak menang lomba. Terus saya bilang karena saya gabut juga di rumah, saya bilang oh ya udah nggak apa-apa, saya temenin, mau kapan jam berapa. Terus akhirnya saya ketemu dengan Aura. Terus abis itu pas tahu-tahu sampai sini, kok Bapak Ibu guru udah ada yang lepak-lepak raket gitu, kayak ternyata saya kurang tipu, tapi ya udahlah akhirnya saya main kan. Kalau salah saya main segrup sama Bapak. Terus Aura tuh sama Bumar gitu. Oh gitu. Tadi lo lupa ingat deh kalau gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih kayak momen-momen sama Bapak Ibu guru yang menyenangkan, kayak masak ataupun kita jalan gitu, kayak banyak sih. Kalau pembelajarannya gimana? Pembelajarannya asik kok. Bapak Ibu guru tuh bisa mendapatkan apa ya, diri mereka tuh kayak dengan posisi yang baik gitu, kayak bisa dengan mode serius ataupun mode bercanda. Mode terbang juga kali ya. Gimana ya, itu agak lain tapi ya udahlah. Untuk Pak Jito apa sih enggak? Paling tadi gitu. Oh gitu. Kalau buat kalian? Kalau buat saya sendiri ya, guru-guru di Santo Yosef itu asik banget sih, asik banget emang bener. Beda misalkan dibanding sama guru-guru waktu saya SMP, mungkin karena sekolahnya terlalu ketat atau gimana. Tapi kalau misalkan guru-guru di SMA itu pembelajarannya jadi asik ya, karena guru-gurunya emang terbuka juga sama murid-muridnya. Kadang bisa bercanda juga, tapi kalau serius serem ya, serem banget. Cuman kalau misalkan lagi asik, nah itu asik banget. Kita bisa nyaman banget belajar di sini. Semisal di luar-luar juga, wah lebih asik lagi tuh. Karena iya kita kan banyak apa ya, kita ngelibet bareng. Wih, Paju itu main Uno di situ loh. Paju, peringatan Paju itu nggak mau dikalahin. Jadi Iya, kalau Paju buat itu nggak kalian boleh kalau kalah, kalah aja Iya, ya. iya. Jadi kalau buat kalian kalau misalnya Paju itu kalah nggak bisa itu. Pokoknya kalian harus mengalahkan diri. Kalau nggak sampai ayo main lagi biar sampai saya menang. Padahal tuh sebenarnya itu Paju itu tuh lagi kalah gitu. Kayak nggak terima, enggak pokoknya saya Ya harus ada saya ngalah kayak gitu ya. Jadi asik banget ya guru-guru di sana. Oh sama nongkrong kita Asik bisa banget. sering nongkrong sama guru-guru. Iya, Seru makanya. banget. Kita bisa terbuka banget di luar maupun di dalam sekolah. Jadi guru-guru di sekolah itu menurut saya asik ya. Mau dia lagi belajar atau di luar pelajaran juga, ya lumayan lah. Oke baik. Iya lumayan. Masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman. Apa harapan teman-teman untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang saat ini masih belajar lah untuk Iya. tahap selanjutnya? Harapannya apa sih untuk adik-adik? Mungkin untuk sekarang harapan saya ya adik-adik kelas 10 dan kelas 11 untuk tetap semangat ya buat kegiatan belajarnya di sekolah, karena dananya masih jauh kan, apalagi kelas 10 masih ada kelas 11, kelas 12. Nah di situ kita masih harus nentuin juga buat universitasnya ya atau mau kemana. Jadi ya harus semangat lah buat jalanin kegiatan belajarnya, mau itu kegiatan yang di sekolah atau lain-lain. Pokoknya tetap semangat lah, jangan pantang menyerah. Itu aja dari saya. Dari Alicia? Kalau dari saya mungkin lebih hampir
11-12 ya sama Kak Delano. Bukan nyontek tapi itu benar, jadi kayak kalian juga emang harus mempersiapkan diri kalian tuh lebih baik lagi. Kalau bisa kalian tuh harus setidaknya kalian ada satu nih yang nggak bisa ataupun beberapa pelajaran, tapi tuh kalian tuh harus menonjolkan satu dari salah satu pelajaran itu tuh satu yang menonjolkan tuh supaya kayak kalian tuh bisa membantu ini ya buat ternyata saya bisa loh di ini, nggak semua pelajaran tuh nggak bisa, jadi tuh adik-adik juga jangan lupa ya buat ulangan-ulangan mohon disimpan karena kelas 12 itu sangat butuh, jadi kayak ada beberapa ibu guru yang mengambil dari latihan-latihan soal kelas 10, kelas 11, nah itu tuh sangat penting, jadi buat OS-nya membantu sih, terus buat kayak mikirin juga sekarang lebih ke saya mau kemana, minat saya apa, bakat saya apa, jangan sampai udah di kelas 12 kalian tuh masih bingung, masih mikir dan apa ya, masih nggak tahu arah lah, jadi kalian harus lebih ke dalam minat kalian itu apa sih, jangan sampai nanti bapak ibu orang tua kalian yang memilihkan jurusan kuliah kalian, karena kan nggak mungkin kan itu semua, takutnya kan kalian juga nggak bisa menjalani itu, malah yang diputus di tengah jalan apa gimana. Jadi saran dari saya lebih ke minat adik-adik itu gimana, bakatnya gimana, kembali itu, belajar lagi dengan sungguh-sungguh apa yang mau cita-citakan, capai lah. Begitu, cukup menarik ya teman-teman. Harap teman-teman kelas 10 dengarin ini baik-baik dan juga kelas 11 karena kedua teman kita ini masuk dalam radar lulus apa sih kemarin? Jalur undangan ya, ada lulus ya? Iya sih, tapi lulus. orang beruntung ya, jadi kurang beruntung nggak apa-apa. Dapat nilai yang masuk standar lah. makanya lebih semangat lagi, lebih giat lagi, mungkin kayak sebenarnya tuh kita nggak ada yang menyangka nggak sih buat masuk itu kayak di sini tuh ya udah jalanin aja, belajar. Iya, kaget banget. Kayak saya juga nggak menekankan nilai, pokoknya saya harus segini, nilai saya segini. Ada pun juga sama kan. Jadi kayak ya udah, ya mungkin udah dari Tuhan kayak gitu. Puji Tuhan, gitu ya. Boleh saja. Berarti teman-teman kelas ini wajib ya belajar dari kelasnya ini. Pertanyaan terakhir untuk kedua teman-teman kelas 12 yang sekarang statusnya sudah alumni ya. Kedepannya gimana ini rencananya? Kalau mau kuliah di mana? Kalau kerjanya apa gitu? Dan juga kalau kuliah itu jurusannya apa sih yang mau diambil kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan. Kan saya belum tahu nih, teman-teman kedepannya mau kemana ini? Udah tamat ya? Mungkin saya bakalan kuliah sambil kerja juga supaya lebih ya biar orang tua tuh yang membayar semesternya tapi jajannya biar saya aja gitu kan, kayak tahu diri dikit gitu. Udah dibayarin kuliah tapi dibayarin juga jajannya kayak aduh kasihan banget gitu, kayak merasa beban gitu. Prinsip tahu diri banget ini. Prinsip tahu dirinya ada sih lebih tepatnya. Enggak sih, kalau misalnya emang orang tua mau ngasih uang jajan itu nggak apa-apa, tetap gitu. Tapi berarti uangnya lebih dong. Karena ada tambahan itu kan kerja. Terus kalau buat kuliah mungkin karena saya kan juga langsung fokus lagi ya. Gitu. Saya mau langsung ke swasta aja. Rencana saya mau ke UT, Universitas Terbuka dengan jurusan komunikasi. Oke, mantap. Baik, semoga sukses untuk kuliahnya juga pekerjaannya. Kami doakan yang terbaik untuk Kak Alicia. Sekarang udah lama deh. Saya sendiri ya saya juga pilih kuliah. Tapi untuk sekarang kan saya ambil jalur tes UBK ya. Jadi saya harus nunggu hasil. Cuman selagi nunggu hasil saya harus siapkan juga. Mungkin daftar swasta buat apa? Siap-siap aja, ya jaga-jaga aja. Misalnya nggak terima, saya langsung akan masuk swasta. Nah jurusannya saya negeri saya ambil jurusan teknik sipil ya. Cuman kalau misalkan nggak terima, ya ngomong aja gitu. Gak gitu loh kan nanti. Optimis dong. Iya. Jadi kalau misalkan nggak terima, ya mungkin masuk di sistem komputer di swasta. Gimana tuh? Di Manado. Oh, Unsana. Ya, mungkin di Manado. Universitas
Universitasnya Kak? Universitas apa itu? Universitas Selatan. Udah tahu. Iya. Ya. Oh, jangan mau ke Marsan nggak ada teman-teman kita? Dia balik lagi ternyata teman-teman kasihan lo pacaran Di apa? nanti LDR ya nggak Kak? Benar-benar. Mumpung dispilin, Del, ini spesial request dari teman-teman kelas tadi. Gimana sih hubungannya dengan Astaga. Wow. Ini bagus ya sih pertanyaannya, kayak supaya membukakan sebenarnya apa sih dari mereka ini? Private aja ya, private. Oh gitu. Aku nggak bisa buka. Aku nggak bisa buka. Spill dikit aja, spill dikit. Enggak, gimana sih awalnya bisa suka sama Kak Angel ini? Kak Angel ini gitu. Udah rahasia aja lah. Oh, nggak bisa cerita. Oke, teman-teman, nanti kita akan tahu privasi. Iya. Kan pipinya Kak udah merah, terus udah bersuara banget, jadi kayak Ini kan udah panas. lihat tuh. Oh, panas ya? Panas. Oke, baik teman-teman. Itu tadi bincang asik kita bersama teman-teman kelas 12. Habisnya sekarang alumni ya, kan Iya. masuk lagi anak kuliah deh. Keren mereka ini sekarang anak kelas. Anak kuliah deh, anak kelas lagi sekarang ya. Anak kelas lagi. Anak ini anak Anak kuliah. maba, anak maba. Maba. Oh, maba ya. Maba. Masih calon maba. Oh. Iya, calon baru calon. Iya. Baik teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa mereka sangat senang untuk sekolah di sekolah Santo Yosef, dan juga ada begitu banyak tadi cerita-cerita unik dan pengalaman-pengalaman menarik selama mereka sekolah di sini kurang lebih 3 tahun. Kiranya cerita dari Del dan Alicia ini bisa bermanfaat dan bisa juga membawa berkat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di folio selanjutnya. Dadah.